ini harusnya menjadi satu kesatuan, bahwa bocah-bocah nom jika ngerti tentang politik sing baik, sing apik, tapi juga diberikan pemahaman tentang anggaran yang pas, yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Agustiningsih akan menemani Jumat pagi Anda dengan obrolan dan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Kaum milenial atau kaum muda seringkali disebut sebagai cikal bakal penerus bangsa. Kaum muda sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa, karena diharapkan kaum muda ini mempunyai ide-ide kreatif yang juga wajib peduli dan memberi solusi ruang kebangsaan untuk merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nah, pada hari ini, talkshow kita akan membahas mengenai paham dan sikap kalangan muda Kebumen terhadap demokrasi yang maju dan berkeadaban. Sudah hadir di studio bersama kita narasumber dari Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia. Beliau adalah Bapak Saiful Anwar Sarjana Syariah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Titin, selamat pagi sahabat-sahabat semua, pemuda-pemudi seluruh Kabupaten Kebumen. Semangat! Iya, semangat. Semangat, ya. Selalu semangat Mbak. Bagaimana ini Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar sehat Mbak Titin dan teman-teman KPU. Ya. Sehat semua? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting sehat Mbak. Iya, benar. Baik, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada teman-teman sahabat pemilih yang ada di rumah. Sebenarnya KNPI itu seperti apa sih? Organisasi kepemudaan yang seperti apa? Jadi kita sendiri dan teman-teman di rumah bisa lebih tahu dan lebih mengenalnya. Oke, siap. Terima kasih. Sebelum nanti masuk ke diskusi, sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar, sekarang menjadi mandataris Ketua DPD KNPI Kabupaten Kebumen. Bahwa memang di wilayah Kabupaten Kebumen belum begitu familiar. Ya, apa itu KNPI? Barangkali malah teman-teman pemuda di Kabupaten Kebumen justru banyak yang nggak tahu. Mendengar saja barangkali belum pernah, apalagi kok mengenalnya. Ini kan, padahal ngurusi kepemudaan. Ya memang akhir-akhir ini kita teman-teman di pengurus itu sedang konsen untuk menumbuhkan semangat teman-teman pemuda di Kabupaten Kebumen, bahwa KNPI itu memang fokus untuk istilahnya ngurusi lah, membina, mendampingi terhadap pemuda di Kabupaten Kebumen, bahwa KNPI itu memang mengorganisir atau mengakomodir organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kebumen, baik itu dari kepemudaan keagamaan atau non keagamaan. Kalau di di NU itu ada Fatayat, kalau di Muhammadiyah itu ada Nasyatul Asia. Ya, sederajat itulah Mbak. Oh ya. Berarti kayak menaungi OKB-OKB yang ada di Kebumen ya Pak ya? Iya, betul. Kalau dari OKB yang di Kebumen itu udah banyak atau berapa itu Pak? Maksudnya kan teman-teman kan nggak tahu nih apa aja. Kalau OKB-nya banyak sekali, tetapi yang eksis itu jarang sekali. Iya kan, idealnya kalau OKB-nya banyak, kan eksistensinya juga harusnya lebih aktif. Tapi justru ini agak tidak berbanding lurus, karena memang OKB di Kebumen, khususnya yang Nuwun Sewu yang saya sebutkan nama, yang dari Muhammadiyah dan NU itulah yang paling aktif. OKP-nya. Di luar itu memang butuh pendampingan, butuh pengawalan, dan butuh pemahaman bareng-bareng.
Jadi biar lebih itu lagi ya, Nggih, terpacu ya lagi ya ben padha-padha teman-teman semangat lah, pemuda Mbak. di Iya, wong katanya kan pemuda harapan bangsa. Nah, iya, penerus bangsa seperti yang tadi saya Nggih, bilang. nggih. Oh, baik, Pak. Ya, kembali lagi ke tema kita pada Nggih. pagi hari ini ya, Pak, tentang paham dan sikap kalangan muda yang ada di Kabupaten Kebumen nih terhadap demokrasi yang maju dan berkeadaban. Memang kalau dilihat dari data pemilu ke pemilu itu jumlah pemilih yang kategori muda sekitar ya rentan usia 17 sampai 35 tahun itu kan sekitar 40% lebih. Nah, menurut Bapak itu seberapa sih pemahaman pemilih muda ini terhadap demokrasi secara benar dan terutama demokrasi yang agregatif ya Pak, atau tidak sekedar demokrasi yang prosedural atau demokrasi elektoral saja? Itu gimana? Begini Mbak, saya masih muda, Iya. kategorinya pemuda. Iya. Jenengan masih Muda. muda, Iya. kategorinya pemudi, Iya. ya kan? Bahwa pemahaman tentang demokrasi yang benar itu kan juga barangkali jenengan ya, Iya. yang di KPU mungkin paham, saya mungkin sedikit paham. Tapi bagi teman-teman di luar, yang nuwun sewunya, secara pendidikan barangkali beda dengan kita. Bisa jadi karena tidak sekolah, tidak mondok, sekolah SD barangkali juga nggak lulus, sekolah SMP juga tidak, barangkali belum selesai SMP sudah merantau ke sana. Kemudian nanti ada pesta demokrasi, mereka tahu apa soal itu? Iya. Ya barangkali tahu, tetapi kan secara visualitas, secara substansi mereka nggak tahu bahwa arti demokrasi untuk kemajuan negara Indonesia, Kabupaten Kebumen itu seperti apa kan juga belum tentu tahu. Maka ini perlu diberikan pemahaman secara rutin, secara berkala, dan secara terus-menerus menurut saya. Ya minimal mereka tahu lah, tahu secara prinsip demokrasi bagi kalangan pemuda idealnya kayak apa. Bagusnya seperti apa. Tidak hanya sekedar ngasuh pilihan, tapi secara substansi nggak tahu. Calonnya siapa juga barangkali juga ya kira-kira begitulah. Jenengan juga paham kan ya, di luar sana teman-teman juga banyak begitu. Berarti masih banyak ya Pak yang masih di luar sana taunya ya cuma sekedar menjalankan kewajiban doang ya, itu memilih ya cuma demokrasi sekedar itu aja ya Pak ya. Masih kurang. Dan kewajiban itu tidak ada konsekuensinya. Artinya mereka dapat undangan untuk nyoblos itu kalau mau. Kalau nggak mau mereka nggak ikut partisipasi. Kalau dilihat datanya, mungkin jangan punya ya. Dari usia muda itu partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu kan sekian persen. 40% ya Mbak ya? Sekitar 40%. Dari 40% itu sing milih tenanan biro, sing salah biro, sing sekarepe dhewe biro. Yang kemudian yang milih benar-benar milih berdasarkan pemahaman. Itu hanya berapa persen? Baik, seperti tadi yang Bapak bilang kan memang kita perlu adanya memberikan pemahaman kepada kalangan muda nih Pak ya. Nah itu kalau menurut Bapak siapa sajakah sih yang bertanggung jawab dan harus ikut andil terhadap pemahaman demokrasi yang baik dan benar kepada generasi muda atau generasi sebagai agen perubahan bangsa ini Pak? Siapa saja nih kira-kira menurut Bapak? Kalau menurut saya semuanya berkewajiban. Harus. Masyarakat secara umum itu punya kewajiban yang sama untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap generasi muda. Slogannya kan jelas bahwa agen social of change. Kemudian pemuda generasi bangsa, pemuda harapan bangsa, ya kan? Di tangan pemuda lah Indonesia akan bangkit dan sebagainya. Tetapi kalau pemahaman mereka sangat kurang atau bahkan tidak tahu mau seperti apa. Katakanlah begini, sebagai penyelenggara pemilu KPU tentunya ya memang anggarannya terbatas untuk memberikan pendidikan politik. Kalau hanya mengandalkan dari KPU, mengandalkan dari Bawaslu, itu sangat repot. Padahal jumlah pemilih pemula, jumlah pemilih pemuda itu kan banyak sekali kan, 40%, hampir mendekati 50%.
Separuhnya pemilih sendiri. pemilih muda itu hampir 50%. Kalau ini dibebankan terhadap penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, saya rasa sangat tidak maksimal. Maka ini menjadi kesadaran bersama, tanggung jawab bersama, pemahaman tentang ini harus diberikan secara bersamaan, masyarakat secara luas. Katakanlah ada kampus, Iya. ada universitas, ada lembaga-lembaga pendidikan, LSM, kemudian ormas atau lembaga-lembaga lain di luar penyelenggara yang juga memberikan pemahaman, Iya. memberikan pendidikan. Ngene iki lho politik sing pas, ngene iki lho politik sing apik, ngene iki lho politik sing santun. Iya. Kalau soal estetika, kemudian soal keindahan, soal variasi, itu urusan lain. Tapi prinsip dasar kepemiluan tentang politik itu harus tahu dulu. Kalau menurut saya begitu. Nah, kalau di KNPI sendiri udah ada belum tuh yang seperti itu Pak? Maksudnya kegiatan yang tentang ya mendukung untuk kaum mudanya bisa lebih paham tentang kepemiluan atau demokrasi seperti ini. KNPI selama periode Iya. saya kan periode 2020 sampai 2023. 2021, 2022, 2023. Untuk tahun pertama kita memang kemarin sama teman-teman fokus untuk partisipatif. Jadi kegiatan di beberapa lembaga di luar KNPI kita ikut partisipasi. Di KPU contohnya, di Kesbangpol, di Dispora, atau di OKP di bawah naungan KNPI, kita juga selalu aktif untuk mendampingi. Tetapi untuk kegiatan yang sifatnya inisiatif, itu memang belum. Dan mudah-mudahan mohon doanya, besok di tahun 2022, KNPI juga akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dan anggaran bagi pemilih pemula. Sasarannya pemuda. Sasaran pemuda. Ya, kita menjadi bagian dari organisasi yang punya kewajiban untuk memberikan pemahaman secara baik, pemahaman secara utuh terhadap pemuda agar minimal tahu lah. Mas, politik ya apa toh? Mbak, politik ya apa toh? Kemudian, Mas, anggaran pemerintah itu kayak apa sih? Kemudian, Mbak, anggaran pemerintah kayak apa sih? Tahu nggak sih kalian soal proses perencanaan penganggaran? Urat nadinya pemerintah kalau mau ngomong soal anggaran. Tahu nggak sih? Teman-teman pemuda tahu nggak sih soal apa itu Musdes? Musdus, Musrenbangdes, Musrenbangcam, Musrenbangkap. Tahu nggak? Tahu nggak tahapan-tahapan itu dilaksanakan kapan? Kemudian Musren itu bahas apa sih? Tahu nggak sih teman-teman? Tahukah teman-teman pemuda soal apa itu RPJMD, RPJMdes, RKPdes, RKPD pemerintah kabupaten, kota? Paham nggak sih apa itu RKA? Paham nggak sih itu PPAS, RKP, dan sebagainya? Minimal, kalaupun mereka tidak paham, kita sampaikan bertahap. Kita kasih tahu lah. Minimal pernah masuk ke telinga gitu. Ya minimal pernah masuk ke telinga. Ya suatu saat mereka mau belajar lagi kan, oh iya saya pernah dengar, saya pernah tahu. Jadi kayak nggak tabu banget masuk di telinga teman-teman pemuda. Nah kita memang rencana 2022 ya kita agendakan nggak cuma sekali dua kali Mbak, bahkan lebih dari 5 atau 6 kali kita akan membuat satu kegiatan pendidikan politik dan anggaran bagi pemilih pemula. Sasarannya untuk seluruh pemuda masing-masing kecamatan. Meskipun perwakilan. Ya. Ya, kita kan anggarannya juga terbatas, Mbak. Ya kalau memang anggarannya banyak ya udah kita satu kecamatan pesertanya 200. Tapi kan anggarannya nggak ada. Ya bertahap lah. Nanti dari KPU juga ada, KNPI juga nanti menyelenggarakan. Mudah-mudahan hasilnya baik, maksimal, bisa menumbuh kembangkan pemahaman pemuda tentang politik yang baik. Ya sih Pak, tapi setidaknya walaupun perwakilan tapi kan bisa menjadi penyambung lidah. Ya kira-kira begitulah. Ya. Yang kita sudah ada niatan untuk memberikan yang terbaik betul, buat teman-teman muda. Betul.
Tapi kalau menurut Bapak, itu bagaimana sih metode yang paling efektif dan efisien dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait demokrasi yang baik dan benar ini kepada kaum muda? Begini ya Mbak, saya kan memang sejak dulu itu, saya itu aktif di organisasi. Iya. Baik dari SMA, saat kuliah, kemudian pasca kuliah, saya juga aktif di beberapa organisasi. Sampai hari ini saya aktif di KNPI dan di Ansor. Saya lama bergelut dengan pemuda. Jadi ketemu pemuda, saya punya motivasi hidup begini. Kalau kamu ketemu pemuda, maka lihatlah cara berpikirnya. Minimal itu menjadi tolak ukur bahwa kita tahu sikapnya dia. Jadi katakanlah ada pemuda, ada anak muda datang, ya pokoknya bocah nom, jagon nang pinggir dhewe. Semisal lagi nang warung, apa lagi nang ndi ngono ki, jagon nang pinggir dhewe. Kita mencoba ngobrol itu, kira-kira dia tuh arah pembicaraannya itu kemana? Cara berpikir dia itu progresif, atau resisten, atau seperti apa? Atau malah pemuda yang nggak jelas. Yang pasif. Iya, iki kerja mbok piye, pemerintahanane juga ngene iki, bantuan ora entuk, lapangan kerja ora ono. Jadi minimal kita bisa melihat cara berpikirnya. Oh, anak-anak kayak gini ini berarti arahnya ke sana. Maka kita harus carikan jalan alternatif untuk ke sana, biar mereka juga tidak tersesat terlalu lama, gitu loh. Nah, untuk pemilih pemula, ini harus kita berikan pemahaman secara terus-menerus. Ya, step by step lah. Saya itu dulu pernah dikasih tahu oleh seseorang, yang meskipun seseorang itu hari ini tidak jadi apa-apa. Ya, tidak jadi apa-apa. Tapi kata-katanya itu sampai hari ini masih saya ingat betul. Karena menurut saya bagus. Bilang sama saya begini. Saya akan tanya, Mas, untuk meningkatkan minat dan semangat kaum muda membaca dan diskusi itu apa? Caranya apa? Narik semangatnya bocah-bocah enom, caca mahasiswa, agar mau semangat diskusi dan semangat membaca itu apa? Dia bilang, diajak dan dirayu. Masa gitu sih? Iya. Ada cara yang efektif? Ada. Apa? Diajak dan dirayu. Masa sih Mas? Iya. Nggak ada cara lain, nggak ada. Diajak dan dirayu. Ajaklah dia terus-menerus untuk selalu aktif membaca dan diskusi. Ya memang ada jalan lain, harus dipaksa, dipukuli, kemudian harus kalau apa di luar itu kan variasi ya sifatnya. Ayo, moco nang warung kopi, ayo moco nanti, ayo moco nanti. Itu variasi, tetapi bahwa jangan pernah berhenti untuk mengajak mereka ke jalan yang baik. Meskipun dekne ora gelem, gitu loh. Enggak masalah. Meskipun susah, Iya, ya. meskipun apa jenenge memberikan pemahaman terhadap pemuda. Iki lho, politik jane ngene iki, Bro. Ngene iki. Yo ora pati angel, itu aja digawe angel. Penting awakmu ngesuk nek ono apa namanya pesta demokrasi, baik itu presiden sampai level tingkat paling bawah kepala desa katakanlah. Wis to milih sing menurutmu apik, cocok, iso mbangun desamu lah, iso mbangun daerahmu lah, iso nggawa kemajuan yang lebih baik. Itu kalau mereka memang pendidikannya agak tinggi. Tapi nek bocah-bocah ngisor, bocah SD ora tamat, nang omah bingung arep ngopo, pol-pole ngerewahi ngarit, nang sawah. Lah ini memberikan pemahaman terhadap pemuda yang strata pendidikannya paling rendah. Kita juga harusnya mengajak secara terus-menerus dengan menggunakan bahasa yang rendah. Bro, ngesuk kowe nek bingung arep milih sapa, melu aku. Ya paling begitu, Mbak. Melu aku. Tak tuduhi engko calon sing apik ngono iki. Ya mau gimana lagi ya? Mau mendorong mereka berat, mau memberikan pemahaman barangkali nuwun sewu SDM-nya agak belum sampai. Jadi ya perlu kesabaran, tapi jangan pernah untuk berhenti mengajak dan memberikan pemahaman
tentang politik yang baik terhadap pemuda. Terus menerus, meskipun mereka acuh, meskipun mereka nggak mau, kasih saja terus. Ini loh pendidikan politik yang bagus. Ini loh politik sing santun, sing apik, sing sehat ini. Berarti lebih ke pendekatan, terus habis itu melihat cara pikirnya bagaimana, terus baru kita mengajak secara terus menerus. Oh iya, sing sabar. Ngadepi pemuda kan ini angel toh, Mbak. Iya, labil kan dia. Moodnya kan berbeda. Iya. Apa meneh kok mau ngasih sosialisasi tentang pendidikan politik, tentang politik itu kok di saat dia nggak punya uang. Kuat. Iya kan? Lagi putus kambi calon bojone. Lagi orang di duit. Ngelamar kerja sing keterimane nang toko bangunan wira ketompo ya. Jangan yang ke sana-sana, yang di daerahnya sendiri. Kemudian kita tagih utang dan problem-problem yang lain yang dihadapi oleh pemuda. Kalau ini juga tidak disengkuyung bareng-bareng. Pemda dalam hal ini tidak mampu menyiapkan lapangan pekerjaan, tidak mampu memberikan suatu pelatihan, suatu keahlian terhadap mereka. Kemudian dari sisi lain, ini pemilih sudah dekat. Kita juga harus mengajak mereka untuk milih yang baik, yang benar. Ngene iki yo ruwet, Mbak. Ngene ruwet. Tapi kalau ini dikemas dengan baik, saling bergandengan tangan, ya wis KNPI tugasnya emang OKP, kemudian KPU nanti sasarannya kemana, Pemda kemana, nanti ormas yang lain juga diajak untuk memberikan sumbangsihnya terhadap kepemudaan. Menarik sekali nih ya, makin panjang. Jadi sebelumnya kita break sejenak ya Pak. Baik sahabat pemilih yang ada di rumah, jangan kemana-mana, kita break sejenak setelah yang satu ini. Kembali lagi di acara talk show KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya dan Bapak Syaiful Anwar. Baik Pak, tadi terakhir kita sudah membahas tentang metode yang efektif ya Pak ya, untuk kaum muda, tentang pemahamannya terhadap demokrasi. Nah, kalau di KNPI sendiri itu seperti apa Pak kedudukan dan peran KNPI khususnya di DPD KNPI Kebumen dalam membangun iklim demokrasi yang baik dan benar di lingkungan dan di kalangan pemuda yang ada di Kabupaten Kebumen? Pertanyaan sulit ini. Saya memberi pertanyaan juga sulit. Saya ingin bercerita tentang satu kegiatan KNPI yang pernah kita lakukan, yang meskipun sifatnya hanya partisipatif ya. Saya sebagai mandatorinya, saya sering diundang sama teman-teman OKP di bawah. Contoh kayak Fatayat, Ansor, kemudian PMII, NA, IPM, saya sering untuk diskusi bareng. Dan saya juga sering ngomong pada mereka, memberitahukan pada mereka tentang pemahaman pemuda, khususnya soal anggaran. Jadi itu kan nanti efeknya itu ya. Jadi ngomong politik itu nanti juga keberpihakannya soal ngomong anggaran. Ya. Jadi kalau mereka sudah sedikit tahu tentang politik, idealnya mereka juga sedikit paham tentang anggaran. Jangan kemudian nanti ini dipisahkan. Teman-teman pemuda diberikan pemahaman tentang politik, tetapi mereka juga mereka justru tidak dikasih pemahaman tentang anggaran. Jadi saat ono pilihan, mereka wis rada mudeng. Oh, ngene iki yo milih calon sing bla 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 dengan bla 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 dengan bla bla bla. Inilah. Kemudian memutuskan untuk milih si A, katakanlah begitu. Tapi kalau pemahaman itu sudah jadi, lanjutannya mereka tidak tahu, tidak paham tentang anggaran. Maka ini juga menjadi satu konsekuensi yang tersendiri, Mbak. Semisal begini ya. Ini pemerintah tidak adil, uangnya banyak tetapi tidak pernah menciptakan lapangan pekerjaan. Ini pemerintah tidak pernah memberikan pelatihan terhadap pemuda. Kemudian pemuda tidak pernah difasilitasi tentang pengembangan potensi.
baik itu potensi kewirausahaan, potensi olahraga, potensi yang lain. Jangan sampai tuduhan semacam ini Muncul. muncul mengarah kepada pemerintah. Iya. Maka pemuda ini pun harus dikasih pendidikan politik, tapi juga diberikan pemahaman tentang anggaran. Yang tadi kita obrolkan Iya. itu yang tahapan-tahapan itu minimal tahu, minimal pernah dengar. Lah, kalau mereka juga tidak diberikan itu, ini sangat bahaya menurut saya, akan muncul Asumsi-asumsi. ya asumsi-asumsi, Stigma yang ketidakpercayaan, stigma, cara berpikir yang kurang pas terhadap pemerintah. Dan bisa jadi itu tuduhan yang tidak benar. Ya. Nah, ini harusnya menjadi satu kesatuan bahwa bocah-bocah nom dikai ngerti tentang politik sing baik, sing apik, tapi juga diberikan pemahaman tentang anggaran yang pas, yang sesuai maksudnya ya sesuai dengan proses perencanaannya. Kalau dia aktif di desa, berikan pemahaman tentang proses perencanaan penganggaran yang ada di desa. Ojo nganti ana pemuda kok wah lurah korupsi, lurah ora jelas, lurah ngene bla 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 bla. Ini kan juga kalau itu disampaikan oleh pemuda terhadap satu pemerintahan yang ada di desa dan tidak berdasar regulasi, ini menurut saya kasihan. Iya. Ya. Bisa jadi itu tidak semata-mata kesalahannya si pemuda itu. Bisa jadi ini adalah kesalahan bersama. Ya, karena tidak adanya pemahaman itu ya Pak ya. Iya, semono gue. Kan mesake lho Mbak. Artinya dia tersesat itu bukan karena dia tidak tahu jalan yang benar. Iya. Tapi dia tersesat itu karena tidak pernah ada yang memberikan jalan yang benar. Tidak ada yang ngasih tahu. Ya, kira-kira. Oh iya. Ya, bisa jadi kayak kita kan, bukan kita ya. Iya. Banyak pemuda itu yang katakanlah hari ini secara kinerja sudah mapan, secara pendapatan juga sudah sesuai, tapi lihatlah pemuda di luar kita. Tapi yang menjadi basis percontohan itu jangan di kota, di desa. Lihatlah di Kecamatan Keranggayam. Yang pelosok. Iya, Sadang, Karangsambung. Kalau di sana lihatlah di Kecamatan Ayah. Lihatlah di kecamatan-kecamatan yang memang jauh dari pusat perkotaan. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana pendidikan mereka? Bagaimana kehidupan mereka? Ini harus kita perhatikan juga. Bukan tanggung jawab kita hanya di kota. Seluruh dari ujung Kecamatan Ayah sampai Mirit Padurso sampai Sempor Keranggayam. Itu Rowokelek, itu juga tanggung jawab kita bareng-bareng. Jadi harus adanya kesinambungan ya Pak. Pokoknya ya ngeri-ngeri sedap gitu lah. Ngeri-ngeri sedap. Ini Pak, kalau melihat nih sebentar lagi kan mulainya adanya kita menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 nih Pak. Dari Bapak sendiri tuh bagaimana sih harapan KNPI kepada pemuda Kebumen untuk menyongsong itu Pak? Begini ya, saya sangat berharap itu nanti pemuda siap untuk membuka diri, untuk diberikan pemahaman-pemahaman oleh penyelenggara, oleh lembaga-lembaga lain soal politik. Jadi jangan pemuda itu menutup diri untuk diberikan pemahaman. Sehingga semisal KPU punya program pendidikan politik banyak, tapi wong pemuda newanuran niat ora gelem. Jadi berangkat ke suatu acara yang mau sekedar netepi kewajiban. Iya wis njago, mangan snack, makan, balik mungkin beli sangu, beli kaosnya lambangin KPU ya wis. Substansinya nggak kena. Nah, saya harap juga teman-teman pemuda siap untuk membuka diri. Diberikan satu pemahaman baru, diberikan satu pemahaman tentang politik yang baik, yang santun,
eh, oleh pihak-pihak pemerintah, oleh penyelenggara atau oleh yang lain. Jangan menutup diri. Nanti soal variasinya itu menyusul. Tapi pondasinya harus tahu dulu. Pondasinya harus tahu. Saya kepingin bahwa suatu saat nanti peralihan suatu kepemimpinan, baik itu kepemimpinan di level politik ataupun non politik, itu diwarisi oleh pemuda-pemuda yang jujur, bertanggung jawab, dan inovatif. Saya kepingin begitu. Kalau katanya Anwar Zahid kan begitu ya Mbak, urip kan gantian, iya kan? Bisa jadi apa namanya kepala desanya jenengan katakanlah si A. Beliau kan juga secara usia kan juga nanti bertahap menua. Ini harus diwarisi oleh pemuda. Pemuda ini harus siap. Level desa, level RT, level kecamatan, level kabupaten pun sama. Bahwa generasi-generasi sepuh yang hari ini ada di pemerintahan Kabupaten Kebumen ini juga akan selesai pada waktunya, dan ini harus diwariskan terhadap generasi muda. Lah generasi mudanya itu harus disiapkan SDM-nya, cara berpikirnya, kedisiplinannya, kemudian ya hal-hal yang positif itu harus disiapkan. Jadi suatu saat nanti estafet kepemimpinan ini diwariskan, siap sudah. Ya orang kudu siap banget, minimal siap gitulah. Sudah ada. Iya, masa apa ngasuk wayahe ganti pemimpin, pemuda ini sing di. Iya kan juga repot. Jadi pada dasarnya itu kemauan dari pemudanya itu sendiri untuk terbuka ya Pak, yang menerima ilmu-ilmu baru itu ya. Ya pemudanya gelem nompo, sing aweh juga gelem. Ya take and give-nya harus berjalan ya kan. Iya seimbang lah ya Mbak, seimbang. Semisal Mbak tak kasih minum, aku pengen minum. Ya percuma kan, meskipun ini adalah air yang baik. Ya ini air zam-zam Mbak diminum. Ini air yang menurut orang Islam ini baik. Tapi wong denen emoh, ngono ya percuma. Meskipun mereka dikasih pemahaman yang baik, pendidikan yang baik, tapi kalau mereka tidak membuka diri, ini juga percuma. Kira-kira begitu. Ini, Pak. Tapi karena waktunya sudah habis ini Pak, terima kasih sekali atas ilmu yang dibagikan kepada kita dan pemilih, sahabat pemilih Anda di rumah tentunya. Lain waktu kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik dan informasi yang terbaru tentunya Pak. Terima kasih. Sami-sami. Saya juga terima kasih terhadap Mbak Titin beserta keluarga besar KPU yang sudah memberikan kesempatan terhadap kami atas nama DPD KNPI Kabupaten Kebumen untuk ikut memberikan pemahaman, memberi sosialisasi terhadap pemuda agar pemuda di Kabupaten Kebumen lebih maju, lebih solid, lebih top gitu. Terima kasih sekali lagi Mbak. Sama-sama, kami atas nama DPD KNPI Kabupaten Kebumen. Semoga semakin maju pemuda-pemuda yang ada di Kebumen. Amin. Besok jangan ikut KNPI. kan masih muda. Iya. Nanti bulan pertama iurannya 10.000. Udah langsung disampaikan. Bisa dipromosikan sedikit juga bisa Pak. Ya. Kemarin begini Mbak. Ya cerita sedikit ya. Ini belum selesai. Kita persiapan mau pelantikan. Anggaran nggak punya nih. Saya bilang sama teman-teman pengurus, kira-kira dari sekian banyak pengurus, sing wani bantingan piro? Misal aku 500.000, sekretaris saya piro, bendera piro, pengurus piro? Wani gak kira-kira bantingan? Nek kanca-kanca liya wani, aku wani. Ya kudu terukah ngono lho Mbak, kudu terukah. Ya bareng-bareng lah ya. Namanya membangun seperti itu. Ya besok kalau memang jenengan pengen ikut KNPI ya ikut saja, nggak masalah. Ikut partisipasi lah. Latihan berorganisasi, bangun. Iya, bisa Pak. Ya barangkali. Ya. Sahabat pemilih yang budiman, demikian talkshow kita hari ini bersama Bapak Syaiful Anwar, Sarjana Syariah, Ketua Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Kebumen. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sahabat pemilih yang ada di rumah. Amin. Ingat untuk selalu menerapkan 5M,
karena COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan kita selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Dwi Agustiningsih pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.